Proyek pembangunan jembatan di Ibu Kota Nusantara atau IKN berjalan dengan ambisi besar. Namun dalam keheningan malam di tepi sungai, para pekerja mulai menghadapi gangguan yang tak terjelaskan. Sungai yang menjadi lokasi pembangunan ternyata menyimpan misteri yang telah dilupakan. Selama beberapa minggu pertama, segalanya berjalan dengan normal. Tapi di minggu ketiga, alat berat seperti ekskavator dan kren tiba-tiba mati tanpa sebab. Meski teknisi memastikan tidak ada masalah teknis. Pada malam hari, para pekerja mendengar suara gemuruh seperti air yang bergerak deras. Padahal permukaan sungai tetap tenang. Salah satu pekerja, Budi, menceritakan pengalamannya. Saat Budi tidur di barak, tempat istirahat para pekerja, ia bermimpi bertemu seorang pria tua berjanggut putih yang marah besar. Dan ia mengatakan, "Kau dan kawan-kawanmu telah mengganggu rumahku." Lalu Budi terbangun. Ia mendengar suara seperti orang berjalan di luar tenda. Tapi setelah dicek keluar, tidak ada siapa-siapa. Seminggu kemudian beberapa pekerja mengaku melihat sosok besar setengah manusia, setengah buaya muncul dari sungai. Tubuhnya bersisik gelap, matanya menyala merah, dan separuh wajahnya menyerupai manusia dengan rahang tajam buaya. Sosok itu tidak menyerang. Ia berdiri di tepi sungai, seakan memperingatkan. Semakin hari gangguan semakin sering terjadi. Beberapa pekerja mendadak jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Dan yang lain mengalami mimpi buruk tentang tenggelam di sungai dan bertemu sosok yang sangat besar. Pak Darto, selaku mandor di proyek itu, mencoba mencari tahu. Ia bertanya-tanya kepada para penduduk lokal. Dan seorang tetua desa akhirnya bercerita dan mengatakan, sungai itu dijaga oleh leluhur kami. Dulu di sana ada kerajaan kecil. Raja kami adalah seorang pemimpin sakti yang melindungi wilayahnya dengan kekuatan gaib. Ketika dia meninggal, rohnya menyatu dengan sungai. Dia tidak suka jika ada yang merusak sungai tanpa izin. Setelah mendengar cerita dari tetua desa, Pak Darto segera menghubungi Mbah Karto, seorang dukun lokal yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Mbah Karto menerima permintaan itu dengan serius dan menyusun rencana untuk melakukan ritual damai. Malam itu semua pekerja berkumpul di tepi sungai dengan suasana mencekam. Lampu-lampu kecil dipasang untuk penerangan seadanya, dan sesaji telah disiapkan. Kepala kerbau, nasi kuning, bunga 7 rupa, dan dupa. Mbah Karto berdiri di tepi sungai dengan pakaian putih, membawa tongkat kayu dan kitab mantra kuno. Lalu Mbah Karto memulai ritual dengan menyalakan dupa, mengucapkan mantra dalam bahasa kuno, dan menyebarkan bunga di atas permukaan air. Suasana malam itu menjadi semakin tegang ketika angin tiba-tiba berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan, dan membuat air sungai bergelombang. Para pekerja, termasuk Budi, diminta untuk menundukkan kepala dan berdoa dalam hati. Setelah itu beberapa dari mereka mengaku merasakan kehadiran yang tidak kasat mata, seperti ada yang mengawasi dari dalam sungai. Ketika Mbah Karto melanjutkan mantranya, sesuatu yang aneh terjadi.
Air sungai yang tadinya bergelombang menjadi tenang. Seekor burung hantu melintas dan berhenti di dahan pohon besar dekat sungai, menatap langsung ke arah Mbak Karto. Sesaat kemudian angin berhenti dan suasana kembali hening. Mbak Karto mengakhiri ritual dengan meletakkan sesaji di atas rakit kecil yang kemudian dihanyutkan ke sungai. Keesokan harinya, suasana di lokasi proyek terasa berbeda. Para pekerja yang sebelumnya sering merasa takut, kini lebih tenang. Mesin-mesin berat yang sering mati mendadak, kini berfungsi normal tanpa kendala. Para pekerja kemudian melanjutkan pembangunan dengan hati-hati. Mereka memastikan untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Proyek pembangunan jembatan di Kalimantan akhirnya selesai tanpa adanya gangguan lagi. Sungai yang tadinya terasa angker kini terlihat lebih damai. Para pekerja meninggalkan lokasi dengan rasa syukur dan membawa pelajaran bahwa menghormati alam dan leluhur adalah bagian penting dari kehidupan.